Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Sela Febriani dari kelas manajemen 23B NPM 234111003. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Miss Berliantina Permatasari SPMM. Jadi materi yang akan saya sampaikan yaitu perencanaan kinerja organisasi. Mari kita simak video kali ini, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa sih sebenarnya perencanaan kinerja organisasi itu? Jika teman-teman belum tahu, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi perencanaan kinerja organisasi. Jadi, perencanaan kinerja adalah proses yang melibatkan pengidentifikasian tujuan, penentuan standar kinerja, pengembangan rencana tindakan, dan penentuan indikator evaluasi untuk mengarahkan dan mengelola kinerja individu, tim, atau organisasi secara efektif. Di dalam perencanaan kinerja organisasi, terdapat komponen-komponen yang menyusunnya, yang diantaranya adalah sasaran. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya, diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya atau targetnya. Yang kedua yaitu program. Program-program yang diterapkan dalam perencanaan kinerja merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu, sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. Selanjutnya, perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Komponen yang ketiga adalah kegiatan. Jadi, komponen kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja, kegiatan, dan rencana capaiannya. Di dalam proses perencanaan kinerja, terdapat langkah-langkah umum yang harus dilakukan agar suatu proses perencanaan kinerja berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Langkah pertama dalam perencanaan kinerja adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur. Tujuan ini harus spesifik terkait dengan tujuan organisasi dan dapat diukur untuk mengevaluasi pencapaiannya. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi kriteria kinerja. Mengidentifikasi kriteria kinerja yang relevan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut. Kriteria ini dapat berupa ukuran kuantitatif seperti peningkatan penjualan atau tingkat kepuasan pelanggan, atau dapat berupa ukuran kualitatif seperti keterampilan dan kompetensi yang diperlukan. Langkah yang ketiga yaitu membuat rencana tindakan. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah yang perlu diambil, sumber daya yang diperlukan, serta jadwal pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan. Lanjut ke langkah keempat yaitu dengan mengalokasikan sumber daya. Perencanaan kinerja juga melibatkan pengalokasian sumber daya yang tepat untuk mendukung pencapaian tujuan. Ini termasuk alokasi tenaga kerja, anggaran, peralatan, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana tindakan. Yang selanjutnya yaitu dengan mengkomunikasikan harapan dan mengatur pertemuan. Penting untuk mengomunikasikan harapan dan tujuan kepada individu atau tim yang terlibat dalam perencanaan kinerja. Ini dilakukan melalui pertemuan atau komunikasi lainnya untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan, kriteria kinerja, dan rencana tindakan yang harus diikuti. Melakukan pemantauan dan evaluasi juga merupakan suatu langkah umum yang penting dalam proses perencanaan kinerja. Pemantauan dan evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan kemajuan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ini melibatkan pemantauan kinerja, pengukuran pencapaian, dan peninjauan secara berkala untuk mengidentifikasi perubahan atau penyesuaian yang diperlukan. Perencanaan kinerja tentunya memiliki tujuan tersendiri, di antaranya adalah
untuk menentukan visi organisasi untuk tenaga kerja, menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai, kemudian meningkatkan kinerja dan komunikasi keseluruhan tim organisasi, menyediakan standar yang andal untuk mengatur kinerja dan membuat perubahan yang diperlukan, dan memfasilitasi budaya feedback yang aktif, serta meningkatkan kepuasan kerja dan mempromosikan hubungan yang sehat di tempat kerja. Banyak sekali manfaat yang didapat dari proses perencanaan kinerja organisasi ini, yang bagi perusahaan yaitu bermanfaat untuk menentukan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Kedua, menjadi penghubung kesenjangan dan lebih memahami tentang kebiasaan dalam menetapkan sasaran serta mengukur pencapaian target. Tentunya masih banyak lagi manfaat yang bisa didapat dari perencanaan kinerja organisasi. Namun itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan video kali ini. Sekian, saya